Selamat pagi, sebelumnya perkenalkan nama saya Suresya Balkis dengan 3 digit terakhir 029. Saya dari program studi sarjana kedokteran. Di sini saya akan menjelaskan terkait peran profesi dari skenario yang sudah dipaparkan di slide sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait peran profesi dari dokter. Yang pertama yaitu pengajian, diagnosis dan penentuan tata laksana. Nah, di sini dokter pastinya akan diminta untuk melakukan analisis untuk mengetahui keluhan utama, riwayat penyakit dari pasien, riwayat keluarga, riwayat diabetes mellitus, riwayat pola makan. Yang pastinya dokter akan diminta untuk menggali alasan pasien menolak rawat inap dan penggunaan insulin. Kemudian dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik pada pasien, yaitu meliputi pemeriksaan tanda vital, status umum, glukus diabetikum, vaskular perifer, rongga mulut, dan bila diperlukan. Kemudian juga dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang, ini meliputi interpretasi gula darah dari pasien, interpretasi HbA1c, serta merencanakan pemeriksaan tambahan bila diperlukan, seperti fungsi ginjal, darah lengkap, kultur luka, serta foto kaki. Kemudian, setelah semua pemeriksaan tadi dilakukan, di sini dokter juga akan menegakkan diagnosis dari pasien, seperti diabetes mellitus, lupus diabetikum, neuropati diabetik, serta infeksi lupus. Mungkin sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selamat pagi, siang, dan malam dokter. Perkenalkan saya Muhammad Arsyad Tomo dengan 3 digit NIM terakhir 228 dari Prodi Kedokteran. Baik, saya izin melanjutkan penjelasan untuk peran dari dokter untuk kasus ini, di mana selanjutnya itu ada rencana terapi medis. Di sini, rencana terapi medis meliputi juga indikasi untuk rawat inap, di mana dokter ataupun kami memutuskan pasien perlu untuk melalui rawat inap karena hiperglikemia yang berat, lupus diabetikum yang memerlukan perawatan intensif, dan juga risiko infeksi dan komplikasi yang tinggi. Selain itu, untuk rencana terapi medis, kami dapat menyusun terapi yang meliputi insulin sementara untuk mengendalikan hiperglikemia, kemudian obat antidiabetes oral apabila pasien sudah stabil, dan juga antibiotik bila terdapat infeksi pada luka. Selanjutnya, memberikan edukasi mengenai penyakit dan juga terapi. Di sini, sebagai dokter, kami menjelaskan kepada pasien mengenai penyebab dari diabetes ini, mengapa gula darah harus segera dikontrol, kemudian alasan penggunaan insulin sebagai terapi sementara, dan juga risiko apabila terapi ditolak, seperti infeksi, sepsis, ataupun amputasi. Baik, mohon izin untuk melanjutkan, dokter. Sebelumnya, perkenalkan saya Imadega Dika Putra dengan 3 digit NIM terakhir 014. Pada kasus ini, peran dokter umum dimulai dari melakukan pengkajian menyeluruh melalui anamnesis. Dokter umum juga dapat melakukan pemeriksaan fisik serta interpretasi hasil penunjang untuk menegakkan diagnosis, yang mana pada kasus atau skenario yang disebutkan, pasien tersebut dia mengalami diabetes mellitus tipe 2, yang juga disertai dengan komplikasi berupa ulkus diabetikum. Berdasarkan kondisi pasien juga, pasien mengalami hiperglikemi berat dengan kadar gula darah sewaktu yang cukup tinggi, yaitu sekitar 365 miligram per desiliter. Dan juga untuk HbA1c-nya cukup tinggi, yaitu sekitar 10,8%. Pada kondisi tersebut, dokter umum dapat melakukan penentuan rencana terapi medis, baik berupa rawat inap, kontrol gula darah intensif, yang dapat dilakukan menggunakan insulin sementara, dan juga dokter umum dapat melakukan perawatan luka secara berkala. Selain itu, dokter umum juga dapat berperan memberikan edukasi kepada pasien dan juga kepada keluarga pasien mengenai penyakit diabetes tersebut. Kemudian juga dapat diberikan informasi terkait dengan pentingnya kepatuhan terhadap terapi dan juga manfaat dari penggunaan insulin, serta meluruskan beberapa miskonsepsi yang ada sekiranya terkait dengan obat herbal dan juga anggapan bahwa insulin tersebut dia menyebabkan ketergantungan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Komaisa Pandai Sures Dirga dengan 3 digit NIM terakhir 116 dari program studi kedokteran. Izin untuk melanjutkan presentasi terkait peran dokter. Jadi dari tadi teman-teman saya sudah menjelaskan apa saja peran-peran dokter di dalam kasus yang sudah tertera. Mungkin di sini saya akan lebih menekankan terkait perbedaan dari peran dokter umum dan juga dari dokter spesialis. Jadi dokter itu dalam tim medis merupakan seperti nakoda yang mengintegrasikan seluruh dari rencana perawatan. Namun terdapat beberapa perbedaan peran yang krusial antara dokter umum dan juga dokter spesialis. Untuk dokter umum sendiri itu bertindak sebagai gerbang pertama dan manajer kesehatan holistik, di mana dokter umum itu memandang pasien secara utuh, bukan hanya sebagai penyakit. Jadi dalam kasus ini dokter umum itu berperan dalam mengidentifikasi hubungan antara kebersihan mulut dengan kadar gula darah, melakukan screening awal, kemudian serta memberikan edukasi gaya hidup. Mereka adalah pihak yang memastikan alur koordinasi antara profesi seperti misalnya perawat, ahli gizi, dan juga fisioterapis berjalan dengan efektif untuk mencapai target kesehatan pasien. Sedangkan pada dokter spesialis itu dalam kasus ini khususnya adalah spesialis penyakit dalam berperan sebagai konsultan yang menangani kompleksitas dari patofisiologi secara mendalam. Jika dokter umum itu melihat gambaran besarnya, maka dokter spesialis itu fokus pada strategi medis yang spesifik seperti melakukan penyesuaian dosis insulin, kemudian menstabilkan metabolisme tubuh, kemudian juga mengelola komplikasi berat yang tidak bisa lagi ditangani di tingkat pelayanan primer. Kemudian juga spesialis juga memberikan intervensi medis yang terukur untuk meminimalkan risiko jangka panjang seperti amputasi dengan berbasis pada keahlian spesifik pada sistem organ tertentu. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah peran perawat. Jadi peran perawat yang pertama itu adalah melakukan pengkajian dan juga identifikasi masalah keperawatan. Untuk yang kita lakukan pertama adalah mengumpulkan data, baik data subjektif ataupun data objektif dari pasien. Setelah kita mengumpulkan datanya, kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang. Contohnya adalah melakukan pemeriksaan fisik. Setelah data-data itu terkumpul, nantinya dari data tersebut akan dilakukan analisis data, sehingga dari analisis data itu akan diperoleh masalah keperawatannya, sehingga kita bisa menentukan diagnosa keperawatan dan juga bisa menentukan intervensi dari keperawatan.
Jadi untuk peran perawat yang kedua itu ada intervensi dan juga edukasi keperawatan. Nah, jadi yang pertama ada perawatan luka. Jadi perawat itu membersihkan luka sesuai prosedur, mengganti balutan, mengobservasi tanda infeksi, dan juga mendokumentasikan perkembangan luka. Lalu ada pemantauan kondisi pasien. Jadi perawat itu memantau kadar gula darah, memantau tanda vital, mengobservasi kepatuhan terapi, dan juga memantau asupan nutrisi pasien. Lalu ada edukasi pasien dan keluarga. Jadi perawat memberikan edukasi mengenai penyakit diabetes, pentingnya kontrol gula darah, kepatuhan minum obat, teknik perawatan kaki diabetik, dan juga diet diabetes serta pencegahan komplikasinya. Lalu ada dukungan psikologis. Jadi perawat itu mendengarkan keluhan pasien, memberikan motivasi, mengurangi kecemasan pasien, dan juga mendukung pasien dalam menerima kondisi penyakitnya. Lalu yang terakhir ada kolaborasi antar profesi. Jadi perawat itu berperan sebagai koordinator pelayanan dengan melaporkan kondisi pasien kepada dokter, berkolaborasi dengan dokter mengenai kepatuhan obat, dan juga berkolaborasi dengan apoteker. Lalu ada mengkoordinasikan fisioterapi, merujuk ke psikolog, dan juga bekerjasama dengan dokter gigi dan petugas kesehatan masyarakat. Peran dari fisioterapi yang pertama yaitu melakukan asesmen fisioterapi secara komprehensif. Kita melakukan anamnesis mengenai keluhan pasien seperti nyeri pada kaki akibat lupus, lalu kesemutan, keterbatasan aktivitas, kelelahan, dan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu kita juga menilai kondisi fisik pasien meliputi kekuatan otot, lingkup gerak sendi, keseimbangan, kemampuan berjalan, kapasitas fungsional, serta risiko dari jatuh. Lalu peran dari fisioterapi yaitu juga menyusun program latihan yang aman sesuai dengan kondisi pasien. Di mana yang pertama kita merancang latihan ringan terlebih dahulu yang tidak memberikan tekanan langsung pada area lupus untuk mempertahankan kekuatan otot, fleksibilitas sendi, dan juga kebugaran. Lalu kita memberikan latihan tentang gerak atau range of motion, latihan penguatan otot ringan, latihan pernafasan, serta latihan sirkulasi ekstremitas bawah untuk membantu meningkatkan aliran darah. Lalu juga kita menyesuaikan lagi intensitas latihannya berdasarkan kondisi luka dan kadar gula darah, kemampuan fisik, dan toleransi pasien agar latihannya itu tetap aman. IPE mengajarkan saya cara untuk berkomunikasi secara profesional dengan profesi lain agar nantinya tujuan dari program terapi pasien dapat tercapai secara bersama. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ayudhya Dewi Ratihesari dengan 3 digit NIM terakhir saya 014 dari Prodi Kedokteran Gigi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran dokter gigi dalam kasus ini, yang dimana yang pertama, dokter gigi melakukan pengkajian dan pemeriksaan rongga mulut, yang dimana dokter gigi melakukan anamnesis terkait keluhan gigi dan gusi yang dialami pasien, memeriksa kebersihan rongga mulut, kondisi gingiva, mobilitas gigi, adanya plak, kalkulus, perdarahan gusi, serta tanda-tanda infeksi atau penyakit periodontal. Kemudian dokter gigi menegakkan diagnosis penyakit rongga mulut yang dapat mempengaruhi kontrol diabetes dan proses penyembuhan luka. Baik, yang kedua, dokter gigi memberikan edukasi mengenai hubungan diabetes dengan kesehatan rongga mulut, di mana dokter gigi akan menjelaskan bahwa diabetes mellitus yang tidak terkontrol meningkatkan risiko penyakit periodontal, lalu juga infeksi rongga mulut, mulut kering, serta memperlambat penyembuhan jaringan. Lalu, dokter gigi akan menjelaskan bahwa infeksi kronis pada rongga mulut dapat meningkatkan respon inflamasi sehingga kadar gula darah menjadi lebih sulit dikendalikan dan meluruskan kesalahpahaman pasien bahwa kondisi gigi dan gusi tidak berhubungan dengan diabetes, serta menekankan bahwa kesehatan rongga mulut merupakan bagian penting dari pengelolaan diabetes. Baik, untuk selanjutnya adalah menyusun dan melaksanakan rencana perawatan gigi. Jadi dokter gigi akan menentukan kebutuhan terapi seperti pembersihan karang gigi atau scaling, perawatan periodontal yaitu root planning, atau tindakan lain sesuai kondisi klinis pasien. Lalu dokter gigi juga akan mengendalikan sumber infeksi pada rongga mulut untuk membantu memperbaiki kontrol glikemik dan mencegah komplikasi lebih lanjut, lalu menyesuaikan waktu pelaksanaan tindakan dengan kondisi medis pasien, terutama setelah kadar gula darah lebih terkontrol agar risiko komplikasi selama tindakan dapat diminimalkan. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hasna Chandra Jomiko dengan 3 digit terakhir 074 dari program studi sarjana kedokteran gigi. Setelah dilakukan pemeriksaan, edukasi, serta penyusunan rencana perawatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dokter gigi masih memiliki beberapa peran lanjutan dalam penerapan pasien. Peran selanjutnya adalah mengendalikan infeksi rongga mulut pada skenario ditemukan gigi goyang, gusi berdarah, dan kebersihan rongga mulut yang buruk yang mengarah pada penyakit periodontal. Kondisi tersebut dapat meningkatkan inflamasi sehingga kontrol gula darah menjadi lebih sulit. Dokter gigi memberikan terapi periodontal untuk mengurangi infeksi dan mendukung pengendalian diabetes. Selanjutnya, dokter gigi berperan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap perawatan. Pada skenario jelaskan bahwa pasien menolak menjalani perawatan gigi karena menganggap masalah giginya tidak berhubungan dengan diabetes. Dokter gigi melakukan komunikasi terapeutik dan memberikan motivasi agar pasien memahami bahwa perawatan rongga mulut juga berpengaruh terhadap keberhasilan terapi diabetes. Peran berikutnya adalah melakukan tindak lanjut atau follow up secara berkala. Dokter gigi memantau kondisi jaringan periodontal setelah perawatan, mengevaluasi respon terapi, serta menganjurkan kontrol rutin untuk mencegah kambuhan infeksi dan menjaga kesehatan rongga mulut pasien. Baik, untuk selanjutnya yaitu peran psikolog yang poin A, melakukan assessment psikologis. Jadi psikolog melakukan assessment untuk mengidentifikasi kondisi psikologis pasien yang mempengaruhi proses pengobatan. Yang pertama itu dapat dilakukan dengan melakukan wawancara klinis mengenai respon emosional pasien setelah didiagnosis diabetes mellitus dan ulcus diabeticum. Selanjutnya menggali keyakinan pasien mengenai penyakit, penggunaan insulin, serta kepercayaan terhadap obat herbal. Selanjutnya mengidentifikasi faktor yang menyebabkan pasien menolak rawat inap, fisioterapi, perawatan gigi, maupun penggunaan insulin. Selanjutnya yang poin B, yaitu memberikan intervensi psikologis. Dapat dilakukan dengan memberikan konseling sportif agar pasien dapat mengekspresikan rasa takut terhadap amputasi dan masa depan. Selanjutnya, dapat mengajarkan teknik relaksasi seperti latihan nafas dalam atau relaksasi otot progresif untuk membantu menurunkan kecemasan dan meningkatkan kualitas tidur.
Selanjutnya, itu membantu pasien mengembangkan strategi coping yang lebih adaptif dalam menghadapi penyakit kronis. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai peran psikolog, yaitu adalah bisa memberikan suatu psikoedukasi, di mana psikolog ini memberikan edukasi mengenai hubungan antara kondisi psikologis dengan keberhasilan pengobatan. Selanjutnya adalah bisa melibatkan keluarga. Di sini psikolog itu sebagai perantara untuk mengajarkan komunikasi yang suportif tanpa menyalahkan pasien, membantu keluarga untuk mengurangi informasi yang keliru mengenai penyakit diabetes ini, serta juga memberikan edukasi kepada keluarga mengenai kondisi emosional pasien. Lalu yang terakhir adalah kolaborasi interprofesional, di mana psikolog ini bisa bekerja sama dengan seluruh tenaga kesehatan profesional, yaitu adalah apoteker, dokter gigi, kesehatan masyarakat, farmasi, agar intervensi yang diberikan itu bisa bersifat holistik. Sebagai tenaga kesehatan masyarakat, kami melakukan upaya promotif, yaitu melakukan asesmen kebutuhan edukasi, kemudian memberikan edukasi mengenai pengelolaan diabetes, termasuk pola makan, aktivitas fisik, menggunakan obat, perawatan kaki, serta melibatkan keluarga sebagai pendamping pasien. Sementara pada upaya preventif, kami mendorong pasien melakukan kontrol rutin, memanfaatkan posbindu PTM, melakukan tindak lanjut melalui kunjungan rumah, memantau hal psikosoial berkala, serta berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain agar komplikasi dapat dicegah dan kondisi pasien tetap terpantau. Selanjutnya yaitu pemberdayaan masyarakat yang dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, memberdayakan keluarga sebagai caregiver, yaitu memberikan edukasi kepada keluarga agar mampu mendampingi pasien dalam penggunaan obat, pemantauan gula darah, perawatan kaki diabetik, serta mengenali tanda bahaya. Keterlibatan keluarga tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Yang kedua, meningkatkan kemandirian pasien atau self-management, yaitu membimbing pasien agar mampu mengelola diabetes secara mandiri melalui kepatuhan terapi, pola makan sehat, aktivitas fisik yang sesuai, serta pemeriksaan kaki secara rutin, dengan tujuan untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan peran posbindu, PTM, dan kader kesehatan, yaitu dengan mendorong pasien aktif mengikuti posbindu PTM untuk pemantauan gula darah, edukasi kesehatan, dan deteksi dini komplikasi. Kader kesehatan juga dapat membantu memantau kepatuhan pasien setelah pulang dari rumah sakit. Dan yang terakhir yaitu membangun dukungan berbasis keluarga, dengan mendorong keluarga menerapkan pola hidup sehat bersama pasien dan memberikan dukungan selama proses pengobatan. Dukungan keluarga berperan penting dalam mempertahankan kepatuhan terapi dan perubahan dari perilaku. Baik, adapun peran kesehatan masyarakat yang lainnya yaitu dengan advokasi dan koordinasi. Untuk advokasinya yang pertama yaitu dengan edukasi berbasis bukti tentang DM, insulin, dan perawatan kaki diabetik. Kedua, meluruskan hoax terkait insulin dan obat herbal, dan juga mendorong kepatuhan terapi dan pemanfaatan BPJS. Lalu untuk koordinasinya itu yang pertama, kolaborasi dokter, perawat, apoteker, dokter gigi, dan ahli gizi. Kedua, rujukan dan tidak lanjut melalui puskesmas, dan juga melibatkan keluarga dan kader kesehatan lainnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk menjelaskan peran dari farmasi dari kasus yang telah dipaparkan tadi. Namun sebelum itu perkenalkan, saya Indah Farmasari dari program studi farmasi dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 015. Baik, untuk peran farmasi itu yang pertama adalah mengkaji terapi obat untuk memastikan penggunaan insulin, obat diabetes, antibiotik, dan juga analgesik ini sudah sesuai dengan kondisi pasien, serta juga mempertimbangkan kemungkinan interaksi dengan obat herbal yang masih dikonsumsi oleh pasien. Selain itu juga farmasi memberikan edukasi mengenai cara penggunaan insulin dan obat yang benar, serta pentingnya kepatuhan dalam menjalani pengobatan. Farmasi juga meluruskan kesalahpahaman pasien dan juga keluarga, seperti anggapan bahwa insulin itu menyebabkan ketergantungan atau penggunaan banyak obat itu yang dikatakan dapat merusak ginjal, dengan memberikan informasi yang berbasis bukti ilmiah kepada pasien dan juga keluarga pasien. Kemudian selanjutnya, farmasi juga memantau efektivitas dan keamanan terapi, termasuk kemungkinan efek samping dan juga perkembangan kondisi pasien selama pengobatan. Dan juga yang terakhir, farmasi berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain untuk memastikan terapi yang diberikan ini aman, efektif, dan juga mendukung keberhasilan pengobatan pasien. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya Lintang Dewi Syadi dari program studi Sarjana Kedokteran dengan NIM 240251165. Di sini saya akan menyimpulkan hasil dari presentasi kami, yang dimana kasus ini menunjukkan bahwa penerapan Intraprofessional Education (IPE) dalam kolaborasi intraprofesional merupakan kunci dalam penata laksanaan pasien dengan tepat. Kemudian, setiap profesi kesehatan memiliki peran yang saling melengkapi, mulai dari penegakan diagnosis, pemberian terapi, edukasi, rehabilitasi, dukungan psikologis, hingga memperdaya pasien dan keluarga. Melalui komunikasi dan koordinasi dan pengambilan keputusan bersama yang berpusat pada pasien, kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dan kepatuhan terhadap terapi pasien juga dapat lebih baik, serta dapat mencegah komplikasi dan juga luaran dari klinis dan kualitas hidup pasien menjadi lebih optimal. Oleh karena itu, kolaborasi yang efektif tidak hanya menyelesaikan masalah kesehatan saat ini, tetapi juga mendukung keberlanjutan pengelolaan penyakit kronis di masa mendatang, seperti pada contoh yaitu ada pada pasien dengan diabetes. Terima kasih.